Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pendengar yang budiman, hadirin hadirat, para alumni Pondok Pesantren Darul Amal terutama yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membicarakan tentang punggahan atau kata lain ruwahan atau ada kata lain megengan. Itu sebuah tradisi yang ditradisikan oleh sebagian umat Islam, terutama umat Islam yang ada di tanah Jawa, dan kemudian merambah kepada orang-orang Jawa atau umat Islam Jawa yang berpindah ke seluruh penjuru Nusantara. Perlu saya sampaikan bahwa megengan atau ruwahan yang bersifat yang bentuknya mengadakan ziarah makam, kemudian selamatan atau sedekahwan, itu sesungguhnya adalah ajaran agama. Tapi ajaran agama ini tidak dikhususkan dalam waktu atau tidak terikat dengan ruang dan waktu, termasuk syariat Islam yang bersifat ammah, bukan muqayyadah. Oleh karena itu, yang pertama ziarah kubur itu sudah jelas hadisnya, ya. Qad nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha, al hadis. Saya melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi berziarahlah kalian ziarah kubur yang tujuannya fa innaka tadzkirul akhirah, untuk mengingat akhirat. Hadis itu panjang. Yang saya muliakan para pendengar dan para alumni Pondok Pesantren Darul Amal. Nah, ziarah kubur jelas. Kemudian mendoakan arwah, baik yang itu berada di tempat makamnya atau di luar makamnya, itu adalah sunnah. Kemudian mengirim doa dengan membacakan Al-Quran atau ayat-ayat suci, itu pun disunahkan. Tetapi kalau itu ditentukan dengan waktu, itu tidak ada dalil yang kuat. Tetapi apabila dilaksanakan tetapi tidak meyakinkan bahwa harus waktu ini, maka itu diperbolehkan, karena mendoakan orang yang sudah meninggal, mendoakan orang tua adalah bagian daripada ciri-ciri anak yang soleh dan solihah. Nah, tetapi apakah harus dikhususkan di bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan? Itu tidak. Namun ada sebuah hadis yang banyak ulama mengatakan hadis ini dhaif. Tapi bagaimanapun memang ada dasar. Kenapa diadakan menjelang Ramadan? Karena ada hadis dari Ibnu Subaib, dari Ibnu Abbas, bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang seharusnya mendapatkan siksaan neraka, tapi diangkat oleh Allah setiap malam bulan Ramadan. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi paling tidak kita mendengarkan kata ulama. Maka disinilah kebanyakan umat Islam menjelang Ramadan itu mendoakan agar arwah mereka bagian daripada arwah yang diampuni oleh Allah tentang dosa-dosanya.
Kemudian tentang tradisi, kita kembali kepada pandangan Imam Syafi'i, al aslu fil asya al ibahah illa ma dalla ala ibahat ala tahrimiha. Sesuatu yang di sini sesuatu yang tidak ada perintah dalam agama yang bersifat boleh, termasuk tradisi, mentradisikan sesuatu. Itu asal mulanya mubah, boleh, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan. Nah, kalau ibadah, adapun ibadah itu at-tahrim ila madalla dalilu ala ibahatiha. Ibadah asal mulanya diharamkan, kecuali ada dalil-dalil yang membolehkan itu ibadah. Oleh karena itu, ruahan, megengan, bunggahan di bulan Ramadan adalah mentradisikan sesuatu yang boleh. Karenanya dilaksanakan adalah ziarah makam, itu jelas dalilnya. Yang kedua, mendoakan, itu pun jelas dalilnya. Kemudian ziarah makam, itu pun jelas dalilnya. Tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa mendoakan kedua orang tua, mendoakan orang yang sudah meninggal, ziarah makam, sedekah untuk keluarga kita yang sudah meninggal, itu hanya di menjelang bulan Ramadan. Itu jelas sesuatu yang salah. Karena mendoakan kedua orang tua, mendoakan sesama muslim, bahkan di dalam khutbah pun, khutbah akan sah apabila mendoakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Tetapi mendoakan khusus menjelang bulan Ramadan itu tidak ada hukum yang mewajibkan. Oleh karena itu, dalam hukum megengan, ruahan yang dilakukan selama ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Pertanyaannya, apakah ini punya keutamaan? Jawabnya ada. Kalau kita hubungkan dengan Kanjeng Nabi memerintahkan untuk menghidupkan malam-malam nisfu Sa'ban. Sebagian ulama mengatakan bukan hanya di malam 15, tapi juga malam-malam yang lain setelah tanggal 15. Dan apabila diisi dengan bentuk ibadah-ibadah yang dibolehkan oleh Kanjeng Nabi, oleh agama, maka itu termasuk menghidupkan malam-malam nisfu Sa'ban. Kemudian, kalau ziarah kubur itu betul-betul bisa seperti yang disunatkan oleh Rasul, mengingat kematian, maka orang yang mengingat kematian akan mendorong mengingat dosa-dosa yang dialami. Dan apabila orang menyadari dengan kesalahan-kesalahan, maka mereka akan punya kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini dengan hikmat dan ikhlas. Seperti disampaikan oleh Kanjeng Nabi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ikhtisab artinya memasuki bulan Ramadan, kita melihat diri kita, membaca diri kita, menghitung-hitung diri kita. Dan setelah ketemu semua kesalahan-kesalahan kita, maka saatnya itulah di dalam Ramadan kita untuk punya harapan yang besar agar kita masuk dalam sabda Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, oleh karena itu tidak apabila kita mengadakan magengan
ruahan, punggahan dengan bentuk-bentuk yang islami tadi. Dan bahkan menurut saya ini perlu dilestarikan. Karena ulama-ulama kita, guru-guru kita yang dulu juga seperti itu. Yang ada di Nal Jawa. Nah, mentradisikan sesuatu yang dibolehkan itu adalah sesuatu yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sana fil islami sunatan hasanatan falu ajrun wa ajrun man amila bih. Di dalam Islam itu siapa yang mendahului sesuatu yang baik. Tentunya baik ini adalah hal-hal yang memang dibolehkan oleh agama. Dan belum pernah ada pada zaman Kanjeng Nabi. Zaman sahabat. Tapi kita mentradisikan itu, berbuat itu. Tetapi perbuatan ini tidak menentang agama, tidak menentang Al-Quran, tidak menentang Al-Hadis. Bahkan ada nilai-nilai hadis dan Al-Quran dan hadis di dalamnya. Maka ini termasuk yang dimaksud dalam hadis man sana fil islami sunnatan hasanatan. Sebaliknya hindari, bahkan jauhi sejauh-jauhnya. Kita melakukan sesuatu yang bisa jadi sesuatu menjadi tradisi, tetapi ini hal yang dilarang oleh agama. Karena kan Nabi mengatakan man sana fil islami sunatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila bihi. Oleh karena itu para alumni Darul A'mal di mana saja berada, kita saling mengingatkan, mudah-mudahan kita bisa memahami. Dan tentunya kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan yang akan datang dengan memperbanyak amalan-amalan yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.